tanaman timun ini buat jeda antara musim cabai dan musim cabai berikutnya. Kita tadi ini bekas cabai, kita kasih timun, besok kita kasih cabai lagi. Ini kan umur timunnya kan biasanya pendek, nggak seperti tanaman cabai, nggak seperti tanaman tomat. Ini biar nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vita Aprilia Salfitri di Nusantara Bertani TV, media inspirasi pertanian Nusantara. Tapi kali ini bukan cabai rawit ya. Kali ini saya sedang berada di lahan timun yang sedang panen, dan saya kebetulan pengen belajar nih gimana sih cara menanam timun yang baik dan benar, dan sepertinya ini adalah pakarnya. Boleh ya Mas ya, nanti saya langsung wawancara? siap. Oke, dan jangan lupa buat di like, komen, juga subscribe, dan simak sampai akhir. Oke Mas, boleh tanya-tanya dari awal ya nanti sampai sekarang. Dan sebelumnya boleh kita kenalan dulu dengan namanya siapa dan ini lokasi di mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Slamet, petani dari Semimpen, wilayah Kecamatan Pakis, seputaran Gunung Merbabu. Masih Kabupaten Magelang ya ini? Masih Kabupaten Magelang di ketinggian 1300 mdpl. 1300 mdpl, masuk dataran tinggi ya? Masuk dataran tinggi. Oke, kalau boleh tahu ini varietas timun apa sih Mas? Ini varietas timunnya Amico. Amico ya. Dan kayaknya masih tergolong baru ya. Baru. Belum familiar banget. Belum familiar. Oke, kalau boleh tahu ini lahan berapa meter persegi? Ini lahannya muatnya ini 1 roll mulsa. Ini saya kasih 5 pack. Jadi 1 lubang ini isinya 2. Oh iya, saya lihat isinya 2 dan isinya 2. Untuk populasinya kira-kira berapa ini? Ini sekitaran 2000 tanaman. 2000 tanaman. Boleh tahu kemarin itu panen dapat berapa kilo? Kalau panen pertama dapatnya 7 kintal 70. 770 kg. Iya. Pas harga berapa itu Mas? Wah, harganya ya disyukuri saja. Harganya belum sampai 1000 ini. Belum sampai 1000 ya. Tapi kira-kira sudah balik modal yang pertama kemarin? Kalau yang pertama itu kalau buat benihnya ya sudah balik lah. Kalau buat benihnya, kalau buat perawatan lainnya ya masih nunggu lagi. Saya masih agak awam ini ya. Jadi masih tergolong ilmu baru buat saya. Oke. Saya boleh tanya langsung ke perawatan ya. Mungkin kita mulai dari olah lahan dulu. Oh, ini kalau lahannya yang pertama ini lahan bekas cabai atau lahan janda. Oh, lahan janda. Nah, lahan janda. Kalau jarak tanamnya 55 cm, jarak bedengan antara bedengan got sebelah sama got sebelahnya ini 90 cm. 90 cm dengan jarak tanam 55 cm. 55 cm. Dan saya lihat itu kok ada satu lubang kecil ya? Oh, di tengah-tengahnya selah-selahnya tanaman. Ini buat pengocoran. Oh, pengocoran pupuk susulan gitu. Pupuk susulan dan juga perawatan kita menggunakan humid asid atau asam humat dan juga trichoderma supaya pH-nya normal dan juga tidak mudah layu kena serangan layu fusarium. Oh, layu fusarium. Iya. Oke, saya balik ke olahan tadi ya, biar berurut ya. Nah, setelah olahan tadi, jarak-jarak tadi sudah, biasanya pupuknya pakai apa aja? Pupuk susulan? Pupuk olahan. Pupuk olahan kita pakai kohe ayam. Cuman ini sudah bekas ya, tidak olahan, cuman lebih irit ya? Hanya lebih irit. Beda nggak sih Mas kalau yang lahan pertama sama lahan kedua? Ya sangat beda lah, karena nutrisinya lebih tercukupi kalau yang lahan pertama. Oh gitu. Berarti ini seumpama kalau ditanam di lahan pertama lebih bagus lagi ya? Insya Allah lebih bagus lagi. Karena ini lahan janda, kita cuma bisa ngasih pupuk susulan dan cuma dispray. Oh gitu. Berarti itu langsung tanam atau dikasih treatment apa dulu kalau sebelum ini? Sebelumnya ditanam kan ada lahan bekas cabai, kita cabut, kita kocor menggunakan asam humat, kita diemin dulu 3-4 hari supaya pH-nya normal. Karena asamnya terlalu tinggi juga nggak tahu, rendah juga nggak tahu, karena kita tidak punya tes meter, cuman kasih asam humat supaya tanahnya sehat gitu aja. Sehat. Dan kemudian setelah 3 hari baru kita tanam. Baru ditanam. Oke. Ini tanamnya timunnya ini tidak langsung di timun ini kita di polybag dulu.
ada yang langsung di bijinya langsung taruh. Iya, biasanya disebar aja 2 butir semai gitu. semai di lubang. Kalau saya semai di polybag dulu. Oh gitu, Iya, semai di nunggu polybag. besar dulu tanamannya. Kira-kira bibitnya. sudah berapa hari baru boleh tanam? Kalau saya dari semai sampai tanam itu 1 minggu. 1 minggu Satu aja? minggu ya, tapi penyiraman cuma sekali di polybag. Di polybag? Setelah kita kasih bijinya, kita siram itu diemin sampai tanahnya kering, bibitnya nanti kan aos, bibitnya kakal lah kalau di sini katakanlah. Itu baru kita tanam. Karena kalau buahnya kok kebanyakan nyiram nanti buahnya langsung tumbuh besar. Karena di sini kan banyak ini hama-hama kecil seperti keong kecil, siput dan lain-lain itu supaya kuat. Karena batangnya bisa keras kalau nggak disiram di bibitnya. Oh oke. Terus ini bedanya apa ini Mas? Dari langsung di lahan sama di polybag? Oh kalau perbedaannya kalau saya ini dulu pernah disemai langsung di lubang tanam itu nggak apa-apa. Cuman kalau disemai di polybag itu bibitnya kan besar baru ditanam. Tapi kalau kecilnya di lubang tanam biasanya dirusak sama hama. Itu aja. Jadi terlalu muda di situ nanti hamanya lebih rentan ya. Oke. Kalau udah pindah tanam ya istilahnya, terus ada treatment apa setelahnya? Setelahnya kita kocor pertama itu humidasid sama trichoderma. Setelah 1 minggu kita kocor dengan menggunakan pupuk susulan lah. Kita kocorkan seperti itu. Oh kocorkan. Setelah pindah tanam tadi ada perawatan apa aja nih? Mungkin dari spray atau kocor gitu? Ya, racun dan inseknya, fungi dan lain sebagainya. Kalau awal itu yang penting kita kocor menggunakan asam humat atau humid acid. Sama trichoderma kita pakai sacopi. Terus pupuk kocor susulannya kita pakai Novatek itu sekitar 5 kilo jadiin 50 liter per lubang tanam itu kita kasih di tangki itu yang enceran 50 liter itu kita kasih 1 gayung itu sekitar 1 liter per tangki. Jadi 5 kilo jadi 50 liter kita ambil terus 1 gayung campur di tangki 16 liter. Terus dengan masukkan ke ini yang Mbak Vita tadi ditanyakan di lubang kecil di selah-selah tanamnya itu. Terus kalau kira-kira berapa mili? Sekitar 200 mili per lubang tanam. Oh, kurang dari 1 gelas ya? Iya. Kalau untuk pupuk spraynya sendiri? Pupuk spraynya kita pakai Fortigro sama Fortimax. Oh, Fortigro sama Fortimax. Iya. Kalau setahu saya Fortigro untuk pertumbuhan dulu. Kalau yang sekarang berarti sudah pakai Fortimax ya? Iya, sudah pakai. Kalau dari pupuk Fortigro sendiri jenengan pakai berapa itu? Itu saya kasih per tangkinya 2 sendok. Oke, terus tinggal disemprotkan dan penyemprotannya mungkin seminggu sekali atau berapa? Seminggu sekali aja, rutin. Kalau funginya kita pakai ada antila, pakai amistar supaya buahnya itu hijau tua, bagus lah gitulah. Oke, kalau dari layu-layuannya sendiri ada masalah enggak ini Mas ketika masa vegetatif? Kalau layu-layunya ini kok alhamdulillah nggak ada kalau yang layu. Masih seger-seger ya nggak tahu karena tanahnya saya juga nggak tahu. Karena kita nggak punya tesmeter ya, cuman kita kasih trichoderma sama asam humat itu. Padahal nggak dikasih seperti dolomit gitu nggak ya? Nggak kasih. Nggak dikasih. Perkiraan saja. Dan setelah biasanya masuk generatif nih, ada perbedaan perawatan nggak? Kalau perbedaan perawatan setelah vegetatif selesai, ya kan itu, biasa bunga awal-awal. Iya, itu cuman pupuknya kita yang ganti aja. Karena pupuk generatif sama vegetatif saja. Oke. Tapi insek fungi tetap sama. Insek funginya kalau inseknya itu racunnya kita tergantung lihat ini aja kondisi. Kalau kemarin banyak yang terserang ulat kecil-kecil itu di pucuk-pucuknya kita kasih insek pakai Simegra. Pakai Simegra. Dan itu berarti ketika ada hama aja. Ketika ada hama saja. Hamanya udah habis? Udah habis. Udah nggak pakai lagi? Nggak pakai. Kalau yang bertebangan ini ya sarang kutu kebul tapi kok nggak ada yang kena virus bule atau virus Gemini. Itu padahal timun kan sarangnya kutu kebul tapi aman. Ya bisa kena juga, sebenarnya bisa kena juga tapi ini alhamdulillah bagus sekali, aman sekali. Oke. Apa tadi cuma pakai Fortimax aja atau ada tambahan lain nih? Ada. Kita kasih kalsium. Kita kasih kalsium itu mereknya apa ya? Enggak. Nggak lupa nggak ingat itu. Kita pokoknya kasih kalsium supaya buahnya itu jadi dan buahnya itu tidak bengkok, lurus-lurus. Kalau tanaman timun itu kalau kurang kalsium ya, setahu saya tuh buahnya itu bengkok dan kayak mikrofon gitu loh.
Yang bawah besar, yang atas kecil, Oh. dan sebaliknya yang atas besar, yang bawahnya kecil. Kurang gitu. diminati ya? Kurang seperti diminati, itu. kurang Oke. maksimal lah buahnya. Kalau kita kasih kalsium, buahnya insya Allah lurus-lurus. Lurus aja. Dan itu pemberiannya berapa? Seberapa? Pemberiannya kita kasih 2 sendok per tangki untuk spray. Untuk spraynya enggak. aja. Dan ngasihnya sama 7 hari sekali gitu selama Itu pembuahan? sama. Sama semua. Kita kasih sama semua. Pokoknya ya kasih pupuk-pupuk spray, kita kasih kalsium, kita juga kasih asam amino, kita kasih Ambition juga. Oh, Ambition terus pakai? Pakai. Oh, Kita berarti wajib biar pakai. bertunas. Iya, iya, iya. Ya karena daun kan yang memasak ya Mas. Iya. Dan kalau saya lihat nih di bagian bawahnya ini ada sayuran lain. Nah di tumpang sari kan ini memang Iya. seperti itu. Iya. Dari awal. Dari awal kita sudah, awal pertama kita tanam timun dulu. Mm-mm. Terus kok istri saya itu dikasih sawi sendok sama sawi apa ini? Sawi slobor lah kalau di sini dibilang. Nggak taunya tanaman timun itu cepat merambat, cepat besar dan cepat tumbuhnya. Dan ini ya nggak bisa dipanen karena ketutupan timunnya. Karena Itu matahari nggak tandanya. tembus ke Oh, sampai ke tanaman. oke. Kalau untuk kemurnian benih ya Mbak ya, Iya, Mbak iya. nggak tanya tapi saya ngobrolin varietas. Boleh. Kemurnian benihnya ini 99%, ini 98% saya nilai. 98%. Maksud dari itu gimana ya Mas? Gini, kalau varietas benih itu kan ada kemurnian benih, biasanya ada varietasnya beda-beda, satu Satu pack, beceng, satu satu lahan. pack itu kok wah buahnya nggak sama, tumbuhnya nggak sama. Kalau ini hampir sama, cuman ada satu yang beda, cuman satu saja. Oh, Satu saja. keseragamannya berarti Hampir alhamdulillah ya kemurniannya. Oke. 98%. Kalau saya lihat yang berbeda dari, kalau saya biasanya cabai rawit nih Mas. Nggih. Nah, dari timun itu kan katanya agak ribet ya masalah Iya, agak ditali-taliin, ribet. nah, Nah, seperti iya. itu ya. Terus ada kayak dipotong-potong, dirempel lah istilahnya. Oh iya iya. Nah, itu Kalau gimana? di timun ini sebenarnya perawatannya lebih apa ya, ekstra lah, karena 3 hari sekali itu kalau tanaman timun itu tumbuhnya sangat cepat sekali. Iya. Nah ini baru kita kasih tali dan potong pucuk dan potong perempelan ketiak daun itu kita mau dibiarin atau mau kita Bikin tinggi ditaliin ke atas kalau gitu. ditinggi atau mau kita kasih perawatan di ketiak daunnya. Kalau kebanyakan di sini banyak yang dipotongin. Tadi buahnya disisain berapa dipotong pucuk gitu. Kalau enggak ya berantakan, Berantakan enggak karuan-karuan. Nggih, nggih. Oke, dan kalau boleh tahu saya ini biasanya dari pindah tanam tadi sampai dengan panen pertama itu berapa bulan? Ini di umur kurang lebih 40 hari sudah bisa panen. 40 hari sudah bisa panen? Bisa panen, padahal di ketinggian 1.300. Oh, 40 hari sudah bisa biasanya panen. lebih tinggi lebih lama ya? Nah, nggih, lebih lama. Oke, ini sudah panen. Dan biasanya sampai umur berapa ini? Habis panen sampai habis. Habis, iya. Sampai habis ya kurang lebihnya ya 65 sampai 70, tinggal kita buahnya disisain berapa gitu saja. Oh, oke. Kalau buahnya semakin banyak ya kita panennya lebih lama. Apalagi nggak dipotong pucuk, dibiarin itu, kalau kita ngasih nutrisi terus, dia buahnya bisa jadi yang atas bisa terus jadi terus. Kita bisa panen terus. Bahkan itu tadi katanya 7 kali bisa lebih dari 7. Lebih, bisa lebih. Kalau kita kasih nutrisi, tanamannya sehat, nggak ada yang layu, insya Allah bisa terus panen. Terus, oke. Dan itu berarti tergantung dengan perawatannya juga. Dan ini kalau boleh tahu panennya berapa hari sekali nih? Untuk panennya ini, kalau di sini 6 hari sekali. 6 hari 6 sekali. hari sekali. Nih, kalau boleh saya tahu tentang figur tanamannya. Gimana? Kalau figur tanaman dari timun amigo ini ya sangat bagus, daunnya sangat tebal, hijau, buahnya juga sangat bagus. Hampir di setiap ketiak daun itu banyak yang berbuah. Kalau ketahanan penyakit ini sangat bagus sekali. Kalau di timun itu kan di daun kresek itu. Kalau Masalahnya ya? iya, alternatifnya atau apa kurang tahu, atau embun bulu atau embun tepung. Tapi ini sangat bagus. Daunnya sangat tebal, hijau, buahnya juga lebat, bunganya juga Lumayan banyak yang jadi kalau Jadi. bunga betina lah. Kalau timun itu kan ada bunga betina dan bunga jantan. Itu kalau kebanyakan ya ada yang 70% bunga betina, 30% bunga jantan seperti Karena itu. yang berproduksi adalah Iya, yang betina ya. betina. Oke, tadi ngomong-ngomong masalah apa tadi daunnya resek? Resek daun itu Resek kering-kering. Oh, kering-kering. Kering. Dan kalau
kering kayak gitu nanti akibatnya apa ini Mas gitu? Oh, penanganannya juga akibatnya karena daun itu buat masak ya. Dapurnya tanaman itu di daun. Kalau daunnya itu kok banyak penyakit, itu ya nanti ya nggak otomatis masak. nggih, Oke, ya. mengganggu Hasilnya apa? pertumbuhan lah. Oke, betul. Oke, ini Mas ngomong-ngomong tentang pemilihan sayur atau tanam timun ini. Kenapa sih Mas, kan ini sekitar-sekitar nih atas ada kopi dan tembakau. Tadi saya lewat di sana banyak tomat ya, ada juga cabai dan timun baru saya temui di sini gitu. Ada apa ini? Ini sebenarnya kayak saya kasih tanaman timun ini buat jeda antara musim cabai dan musim cabai berikutnya. Kita tadi ini bekas cabai, kita kasih timun, besok kita kasih cabai lagi. Ini kan umur timunnya kan biasanya pendek, nggak seperti tanaman cabai, nggak seperti tanaman tomat. Ini biar nanti kita bisa olah lahan lebih awal ditanam musim cabai berikutnya, kita masih bisa dapat tenaga kerja lebih awal, kan masih banyak tenaga kerja. Ya, kalau bareng-bareng itu kan biasanya cari tenaga kerja susah. Terus kalau lebih awal itu dapat pupuknya, pupuk kohe itu kan biasanya nggak rebutan lah, nggak rebutan dan juga dapat yang agak miring lah, harganya masih murah. Seperti itu kita kasih tanaman timun itu buat jeda antara musim cabai sama musim cabai berikutnya. Kita kasih umur pendek ini kasih tanaman timun, terus buat olah lahan itu lebih awal gitu saja, Kak. Oh, gini. Katanya tadi kan ini lagi ya harga 700. Iya, Itu iya. katanya sudah alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Emang harga berapa sih yang aman gitu? Kalau di harga timun itu kalau aman itu 1.000 aja sudah aman, Kak. Oh, 1.000. 1.000 rupiah itu sudah aman. Dihitung dari modal dan lain-lain itu kalau harga timun itu misalnya 1.000 rupiah aja sudah aman lah. Apalagi kemarin ada harga 6.000, 4.000, 3.000, 2.000. Tapi yang namanya rezeki ya Kak ya. Buah lebat itu ya rezekinya kita, buah kurang lebat itu juga rezekinya kita, harga kurang bagus itu juga rezekinya kita. Seperti itu Kak. Nggak mesti ya, biju-bijuan juga ya. Iya. Berarti ngomong-ngomong tentang harga 700 yang di bawah dari 1.000 itu belum nutup nih. Kalau rugi itu gimana? Kalau di harga 700 itu ya kalau dibilang rugi ya nggak rugi, kalau dibilang untung juga nggak untung. Kalau dibilang dari modalnya ya kita syukuri saja karena ini memang harganya segitu. Tapi kan panennya nggak cuma sekali dua kali tonasenya, karena bibitnya habis berapa, pupuknya habis berapa. Kalau tenaga nggak usah dihitung karena kita dikerjakan sendiri seperti itu bareng-bareng. Ya. Oke, berarti ini pun juga kita tidak tahu beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi harga bisa naik kan gitu juga ya. Nggih. Karena harga sekarang rendah besok tinggi nggak tahu, sekarang tinggi besok rendah juga nggak tahu. Tapi kalau di harga 700 itu dibilang rugi nggak rugi, dibilang untung juga nggak untung. Tapi masih alhamdulillah karena petiknya nggak cuma sekali dua kali. Kan berarti kan kemarin juga baru sekali. Iya baru sekali. Ini baru panen 2 kali. Semoga 10 lebih. Alhamdulillah, amin. Oke, berarti tadinya dulu pernah nih nemu harga yang ribuan. Pernah. 7.000 juga pernah, 6.000 juga pernah, 500 rupiah juga pernah, dibuang juga pernah. Aduh, karena apa dibuang? Karena terlalu rendah? Enggak laku di pasar, enggak laku, enggak ada yang bawa. Enggak ada yang mau bawa. Enggak ada yang bawa. Terus buat apa? Enggak nutup sama sekali kan buat obat-obatnya? Enggak nutup. Ya kalau timun itu kalau enggak laku itu perawatannya lebih mudah lah. Tahu-tahu udah tumbuh, tahu-tahu udah besar, tahu-tahu enggak ada penyakit. Seperti itu. Kalau tanaman itu seperti hukum alam. Semakin banyak kan nggak mungkin semakin mahal karena hukum alam ya, semakin banyak mungkin semakin murah lah, itu sudah jadi hukum alam. Tapi kalau di timun ini kita nggak kapok, tanam timun itu kenapa nggak kapok itu karena umurnya juga pendek, dari modal biayanya itu sangat minim lah, nggak seperti tanaman yang lain lah, paling sedikit. Dan nggak rewel, mungkin cuma ribet perawatan ya. Saja karena perawatan itu 3 hari 4 hari nggak ke ladang itu tanaman timun itu sudah merambat terus rabutan kemana-mana, kita harus menali dan ini ngasih pelantangan, kita ngerambatin juga
Cuma taliin disusah antar di ajir. perawatan saja. Perawatan aja. Perawatan Berarti saja. ini solusi untuk teman-teman yang pengen merotasi, mungkin lagi tanam cabai, pengen merotasi sayur yang lain, Iya. dan modalnya tidak Minim. banyak. Oke, ini Mas, sepertinya saya menanyakan sudah hampir semua ya. Iya. Kayaknya udah penuh banget ini sama timun. Mungkin suatu saat saya juga pengen nih, nanti untuk rotasian cabai rawit saya bisa timun juga. Oke, dan mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, sobat tani sekalian, untuk menyemangati menanam timun. Oh ya, buat para petani semuanya, khususnya petani timun dan juga petani lainnya atau timun buat Sari, tetap semangat kita tanam timun karena tanaman timun itu umurnya pendek. Kalau untung ya alhamdulillah, rugi juga tidak banyak karena tanaman timun itu minim biaya. Dan bisa juga teman-teman lain bisa coba timun Amico, produknya dari Mbak Vita sendiri. Monggo bisa dicoba tanam timun Amico. Iya. Makasih ya Mas ya. Iya. Semoga ilmunya yang telah diberikan berkah juga buat Amin, jenengan. amin, Semoga amin. bisa jadi amal jariah. Amin, amin. Dan terima kasih untuk yang telah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami, dan jangan lupa buat di like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ini Marcel. Ini ada sedikit dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya tidak bisa membalas Terima dengan kasih banyak. apapun. Amin, amin, amin. Amin, amin.